Ya, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur bertemu lagi di WAFM ini di dalam pengajaran Alkitab. Dan mari malam ini kita membicarakan, merenungkan tema yang sudah diberikan tentang Kristus versus Belial. Ya. Teks yang kita ambil dalam pembacaan kita pada malam hari ini dari 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-18 ya. Tetapi malam ini kita hanya mau melihat kepada 2 ayat saja, yaitu di ayat 15 dan ayat yang ke-16 ya. Saya akan tunjukkan dulu kepada kita pembahasan kita pada malam hari ini ya. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 15 dan ayat yang ke-16 ya. Bentar ya. Ya, firman Tuhan demikian. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini. Aku diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian dasar kita untuk membicarakan, merenungkan tentang tema Kristus versus Belial. Ya, saudara dikasih Tuhan, penggunaan kata sebutan atau nama ini memang jarang, saudara, ya, di Alkitab, dan hanya ada 2 kata Belial itu. Satu di dalam perjanjian di surat Korintus ini, dan kemudian ada juga di dalam perjanjian baru di dalam Injil Matius ya. Nanti kita akan lihat. Nah, saudara, kita lihat 2 Korintus 6 ini memberikan alasan atau jawaban bagi jemaat di Korintus bagaimana mereka harus hidup sebagai pengikut Kristus ya. Karena ada sebagian dari jemaat di Korintus itu, meskipun mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tetapi kehidupan mereka masih mencampur adukkan dengan ajaran-ajaran yang lain yang bukan dari Injil Kristus. Ya. Jadi terjadi kekacauan pemahaman ajaran dan kebenaran firman yang mereka mengerti. Ya. Bahkan ada usaha di antara mereka yang membuat sebuah mixing ajaran baru ya. Pokoknya yang penting sudah terima Tuhan Yesus, kita mau percaya yang lain enggak apa-apa ya. Mau percaya roh-roh orang mati, mau percaya siapa itu Yesus Juru Selamat, dan juga orang-orang yang melakukan juga dosa, ya, itu tidak masalah menurut mereka. Ya. Nah, karena itu Rasul Paulus di sini memberikan pertanggungjawaban dan penjelasan kepada jemaat di Korintus, ya, supaya mereka jangan hidup lagi di dalam cara berpikir dan cara hidup yang dipakai dalam istilah LAI itu menerjemahkan noda kekafiran ya, kalau kita membaca di dalam judul yang diberikan oleh LAI ya. Nah, maksudnya adalah supaya pengikut Kristus sungguh-sungguh fokus kepada Yesus Kristus adalah juru selamat.
Nah, pertanyaan tentang persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial bukan untuk mencari persamaan. Ya. Jadi ini sebuah pertanyaan retorika yang diajukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, bukan untuk mencari persamaan, tetapi justru membuat sebuah perbedaan atau penjelasan bahwa tidak ada persamaan di antara keduanya. Ya. Itulah sebabnya Paulus mengajukan ini. Ya. Apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Lalu tidak berhenti sampai di situ. Kalimat berikutnya dia katakan, apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Jadi itu menegaskan bahwa pertanyaan tadi bukan untuk mencarikan persamaan, tetapi untuk menunjukkan bahwa sungguh terdapat perbedaan yang sangat jauh yang tidak bisa dipersamakan antara kedua nama ini. Ya. Ayat 16, ayat 17 juga menjelaskan hal yang sama. Nah, karena itu saudara, kita sekarang mau melihat dua nama yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ini di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-15. Disebutkan di situ ada dua nama, yaitu Kristus dan Belial. Dua nama ini adalah proper name, ya. Proper name itu maksudnya adalah nama asli, nama jati diri, nama yang hakiki dari pribadi yang disebutkan itu. Jadi nama Kristus dan nama Belial itu bukan nama samaran atau panggilan atau alias, bukan. Itu adalah nama dirinya, nama-nama yang disebutkan itu. Ya. Jadi Yesus Kristus atau Kristus disebutkan di situ adalah jati dirinya, dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Lalu berbanding dengan Belial, Belial itu siapa? Ya. Kita lihat, Kristus berbeda dengan Belial. Ya. Masing-masing nama itu mempunyai kuasa, otoritas. Ya. Nama Kristus artinya adalah Tuhan, Tuan, Tuan di atas segala Tuan. Dia adalah kebenaran. Ya. Sedangkan nama Belial adalah artinya setan, Satan, atau Antikris. Ya. Dari kehidupan dari pribadi ini selalu muncul kejahatan, kepalsuan, manipulasi. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Belial selalu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menyelamatkan, sedangkan Belial mematikan. Jadi dua pribadi ini menunjukkan kepada sifatnya. Ya. Kristus adalah terang, Belial adalah kegelapan. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, apa persamaan yang ada pada dua pribadi ini, ya, dua nama ini. Jadi ini bukan nama alias, nama panggilan, tapi ini nama diri dari pemilik nama itu. Sehingga nama ini tidak bisa diganti, ya, tidak bisa diubah. Sama seperti kalau kita saudara lahir, punya akte kelahiran, dan sudah tertulis nama kita di situ, kemudian dilaporkan, disampaikan kepada catatan sipil. Ya. Ketika keluar surat dari catatan sipil, di atas meterai, disegel, maka nama itu menjadi proper name kita, nama diri, ya, nama diri kita. Ya. Dan itu tidak bisa diganti, bahkan salah ketik saja pun, satu huruf dari nama itu bisa menjadi persoalan besar, ya. Dan mengubahnya atau memperbaharuinya harus dengan jalur birokrasi yang panjang, ya. Karena itu adalah nama diri. Kalau nama panggilan tidak masalah, ya.
mau disebutkan namanya siapa saja dari nama diri tadi juga tidak akan ada pengaruh, ya. Karena itu bukan nama diri, ya. Nama panggilan. Nama panggilan itu bisa berubah-berubah, ya. Bisa alias, bisa juga diganti, ya. Kalau pagi namanya John, malam nanti namanya bisa yang lain, kan begitu, ya. Karena dia menggunakan nama alias. Kalau nama diri tidak bisa dirubah, ya. Seperti nama saya itu, panjangnya bukan main, saudara, ya. Panjang itu, hanya itu saja sudah 20 digit, ya. Tapi itu karena nama diri tidak bisa dirubah, ya. Harus ditulis demikian. Dan boleh saja disebut nama diri itu, nama diri saya misalnya dengan Pak Situmorang, ya, atau Pak Marnangkok, ya, boleh saja. Tapi nama diri tadi tidak bisa berubah, ya, karena itu legalnya, ya. Nah, saudara, di sini kita diajarkan oleh firman Tuhan, ya, bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Belial itu adalah Antikris, ya. Kita dapat melihat dengan jelas ketika kita membaca lebih jauh di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam Perjanjian Baru, ya. Nama Belial itu ada muncul di dalam Perjanjian Lama, ya. Tertulis di dalam 2 Raja 1 ayat yang kedua, ya. Pada suatu hari jatuhlah Asia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Beelzebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Ya. Beelzebub itu disebut artinya tuan dari lalat. Ya. Itu artinya dari nama Beelzebub. Di dalam 2 Raja 1 ayat yang kedua. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah menyebut sebutan nama diri itu. Ya. Di dalam Matius 10 ayat 25. Ya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 10 ayat 25, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ya, ini sebuah penjelasan yang sangat gamblang bahwa Yesus mengatakan dia bukan berasal dari Beelzebul. Ya. Beelzebul adalah Beelzebul. Seisi rumahnya juga adalah Beelzebul. Ya. Dalam Matius 10 ayat 25 itu. Nah, jadi saudara, kita lihat di sini jelas bagi Rasul Paulus tidak ada yang dapat dipersamakan antara Kristus dan Beelzebul. Ya. Dan ini masing-masing mempunyai kuasa, otoritas, dan terus akan terjadi peperangan yang kita sebut dengan peperangan rohani. Ya. Karena memang Belial ini Antikris yang tidak akan mau mengalah. Ya. Tetapi Kristus, juru selamat kita, tidak pernah kalah, ya, dan tidak terkalahkan sesuai dengan janji-janjinya di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Dan terus akan terjadi peperangan itu, peperangan rohani. Nah, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia ada di pihak Kristus. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, jelas sudah dikatakan tadi, tidak ada persamaan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita terlindung dari segala peperangan yang dilakukan oleh si Belial tadi. Ya. Dan kita percaya Kristus yang sudah menang itu juga menang untuk menolong kita di dalam peperangan ini. Dan tidak akan terkalahkan. Ya. Itulah dasar yang kita dapat temukan di dalam kebenaran Alkitab. Mengapa dalam peperangan-peperangan rohani, baik itu di dalam Injil maupun juga di dalam Kisah Para Rasul, ketika proper name Kristus, ya,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus disebutkan mengusir si jahat, iblis keluar. Dia lari, dia tidak bisa bertahan berhadapan dengan Kristus. Banyak kisah Alkitab kita dapat membaca. Di Injil kita menemukan itu. Yesus juga mengusir roh jahat, ya, yang kemudian masuk kepada 3.000 babi, ya. Dalam nama Tuhan Yesus diusir, semua keluar. Lalu di dalam kisah para rasul kita juga menemukan kesaksian para murid, ya, baik murid-murid yang 12 itu dan juga pengikut Kristus yang lain 70 dan yang lain-lain itu, mereka melayani dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi. Jadi saudara, ini yang jelas kita temukan kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita, bahwa tidak dapat dipersamakan Yesus dengan Belial. Meskipun si Belial itu punya kuasa, punya otoritas. Karena dia punya pengikut, ya. Tetapi bagi kita yang sudah percaya Yesus, kita pengikut Kristus. Jadi bersyukurlah saudara, kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus Kristus juru selamat kita. Dialah yang kita ikuti dan kita percaya. Saudara, ini bagian yang ingin saya share malam hari ini. Kita boleh mengambil waktu lebih jauh lagi untuk berdiskusi. Mari saya persilakan kepada pemimpin atau host. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Marnang Kostumorang tadi sudah menyampaikan materi-materinya kepada kita, ya. Silakan jika ada yang mau bertanya dalam bentuk diskusi pada malam hari ini, ya, pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang ada di Zoom ini. Saya persilakan. Mempertajam lagi tadi tentang proper name itu, ya saudara. Proper name yang dijelaskan oleh Alkitab, baik tadi di 2 Korintus 6 itu, ya, maupun juga dalam Injil dan surat-surat Paulus yang lain, kisah para rasul, ya, bahwa nama Kristus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Ya. Siapa yang menerima dan ada di dalam nama itu, ya pasti selamat. Ya. Dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera itu yang kita miliki kekal. Ya. Dia sudah jamin. Dan itulah sebabnya pengikut Kristus, dia akan terus meneladani pribadi Kristus yang memiliki proper name ini, ya. Nama asli ini, gitu. Ya. Kita kalau kemana-mana kan ditanya, kamu misalnya tanya kita bertemu, kamu Kristen? Ya Kristen. Kristen itu pengikut Kristus karena nama dirinya ada pada Kristus, ya. Bukan pada denominasinya, ya. Meskipun ada banyak denominasi kita atau aliran-aliran dalam kekristenan, tapi pusatnya hanya satu, Kristus saja. Ya. Dan dialah proper name, nama asli, nama yang sejati itu yang kita yakini kita miliki. Ya. Seperti yang dijelaskan di dalam Alkitab. Dia adalah pribadi Allah Tritunggal. Ya. Jadi kita percaya di dalam nama Kristus. Siapa yang menerimanya, selamat. Yang tidak, berarti dia ada di otoritas yang lain. Ya. Karena yang di dalam nama Yesus, otoritasnya adalah dalam nama Yesus. Ya. Kalau tidak di dalam nama Yesus, berarti dia ada di luar, ya, di tempat yang lain, otoritas yang lain. Nah, karena itu, kita lihat proper name ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana kita mengenal pribadi Kristus itu sungguh-sungguh, ya, dengan benar.
dia tidak bisa dicampur aduk dengan ajaran lain atau pengalaman masa lalu atau juga dengan keyakinan-keyakinan mistis, ya mitos, itu nggak bisa. Ya. Sudah pasti ketika dia bertemu dengan pribadi Kristus yang memiliki proper name ini, itu semua akan runtuh nanti. Ya, betul. Semua akan runtuh. Ya. Dia akan lepas satu-satu, dia akan rontok dia. Ya. Karena Betul. ini proper name ini tidak bisa dibandingkan dengan pribadi-pribadi yang lain, nama-nama yang lain, nama manusia kah, nama malaikat kah, ya. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani dengan jelas, Kristus lebih mulia, lebih tinggi daripada Adam, lebih tinggi dari Abraham, lebih tinggi dari Melkisedek, lebih tinggi dari semuanya disebutkan itu, ya. Jadi ini proper name yang luar biasa, saudara. Dan kalau kita melayani, kemanapun kita melayani, bawa saja nama Tuhan Yesus. Sudah ceritakan saja nama Yesus, dia akan menjaga, melindungi kita. Bisa menjadi pengalaman pribadi, bisa juga menjadi pengalaman umat atau gereja Tuhan. Ya, itu ada dalam kehidupan orang percaya. Jadi ini luar biasa, saudara. Ketika ada proper name atau nama yang disebutkan yang lain, semuanya akan gagal. Ya. Dia tidak bisa disejajarkan. Kalau mau disebut proper name itu, Kristus tetap di atas. Ya. Dia lebih tinggi. Itu yang Alkitab saksikan. Jadi saya pun percaya apa yang Alkitab saksikan, bahwa nama Yesus Kristus, dia adalah segala-galanya. Dari kekal sampai kekal.